sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam kegiatan PJJ Pramuka. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan mendapatkan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik adik-adik Pramuka, pada kesempatan kali ini materi akan coba kita bahas tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini dulu istilahnya itu lebih dikenal dengan sebutan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, sekarang ini istilah P3K sudah diubah menjadi lebih luas pengertiannya, yaitu menjadi pertolongan pertama. Nah, pertolongan pertama ini definisinya adalah pertolongan yang dilakukan pertama kali kepada korban secara cepat dan tepat, atau tindakan pertolongan yang pertama kali dilakukan kepada korban secara cepat dan tepat. Inilah definisi dari pertolongan pertama. Nah, dalam melakukan suatu tindakan pertolongan pertama, ada prinsip yang harus dipegang oleh seorang penolong. Prinsipnya itu dikenal dengan istilah PATUT. P-A-T-U-T. P, dia mempunyai arti penolong, amankan diri sendiri. Jadi sebelum kita melakukan tindakan pertolongan kepada korban, yang harus kita lakukan pertama kali, kita mengamankan diri kita terlebih dahulu. Biar apa? Biar tidak terjadi korban berikutnya. Kemudian pakai APD atau alat pelindung diri. Ini juga bertujuan agar apa? Agar penyakit yang ada dalam diri korban tidak menular kepada penolong. Nah, ini adalah tujuan, prinsip yang harus dipegang oleh seorang penolong. Amankan diri sendiri, baru mengamankan korban. Baik, yang kedua, huruf yang kedua, A. Amankan korban. Nah, setelah kita sudah aman, diri penolong sudah aman untuk melakukan tindakan pertolongan, baru yang kedua adalah amankan korban. Kita harus mengamankan korban dari tempat kejadian perkara. Biar kenapa? Biar tidak terjadi insiden berikutnya yang sekiranya bisa menambah fatal diri korban tersebut atau diri penolong. Kemudian yang ketiga, T. Tandai tempat kejadian. Jadi kita harus bisa menandai di mana tempat kejadian perkaranya dengan satu tujuan. Bila nantinya ada pihak berwajib yang menanyakan tentang korban di mana tempat kejadian perkaranya, kita bisa menunjukkan letak tempat kejadian perkara tersebut. Baik, yang berikutnya, U. Usahakan menghubungi medis atau ambulan. Jadi sebelum kita melakukan pertolongan, kita bilang terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar untuk menghubungi medis atau ambulan, karena kita akan melakukan tindakan pertolongan pertama kepada korban. Jadi tujuannya, ketika medis datang, korban itu sudah mendapat pertolongan pertama, sehingga tinggal dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan berikutnya. Nah, ini adalah tujuan dari menghubungi para medis atau ambulan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, T. Tindakan pertolongan pertama. Barulah setelah itu kita melakukan tindakan pertolongan kepada korban.
sebelum kita melakukan tindakan pertolongan kepada korban, kalau korban itu kondisinya sadar, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian kita menanyakan kepada korban tersebut kira-kira apa yang dirasakan, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang cepat dan tepat. Nah, ini adalah prinsip yang harus dipegang oleh seorang penolong ketika melakukan tindakan pertolongan pada saat terjadi kejadian kecelakaan atau kejadian yang mengancam jiwa korban. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama. Yang pertama itu untuk menghindari resiko kematian dari korban atau pasien. Karena kalau kita terlambat untuk melakukan pertolongan atau melakukan tindakan, maka akan berakibat resiko kematian kepada korban. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko cacat yang mungkin akan diderita oleh pasien kalau kita salah dalam melakukan tindakan pertolongan pertama, atau tidak tepat atau tidak pas pada saat kita melakukan tindakan pertolongan pertama tersebut. Kemudian yang ketiga, menghentikan pendarahan. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari dilakukan pertolongan pertama, karena bila tidak cepat dilakukan pertolongan pertama untuk menutup luka atau menutup dan mengikat luka, maka akan terjadi pendarahan yang akan beresiko kematian kepada korban atau pasien. Kemudian yang keempat, mengurangi rasa sakit. Nah, bila tindakan pertolongan pertama yang kita lakukan itu benar, maka akan bermanfaat untuk pasien. Paling tidak dapat mengurangi rasa sakit yang dialami oleh korban tersebut. Nah, inilah tujuan dari dilakukannya pertolongan pertama. Kemudian yang terakhir, alat-alat bantu dalam melakukan tindakan pertolongan pertama. Alat bantunya yang pertama adalah mitela. Mitela ini adalah kain segitiga yang mempunyai ukuran panjang 125 cm, panjang sisinya 90 cm. Nah, mitela ini mempunyai fungsi sebagai alat untuk menutup dan mengikat baik luka maupun korban atau pasien. Kemudian yang kedua ini adalah bidai. Bidai ini adalah kayu pipih yang mempunyai ukuran tebal sekitar 1 cm, kemudian lebarnya 7 cm. Nah, bidai ini mempunyai fungsi sebagai alat bantu penyangga patah tulang. Nah, bidai-bidai ini juga mempunyai ukuran-ukuran, diantaranya ukuran 15 cm, 30 cm, 40 cm, kemudian 80 cm, kemudian 90 dan 120 cm. Nah, itu akan dipakai di tempat-tempat yang sesuai dengan ukuran bidai tersebut. Kemudian yang terakhir, tandu. Tandu ini adalah alat bantu dalam melakukan tindakan pertolongan pertama. Dia mempunyai fungsi untuk mengangkat dan memindahkan korban atau pasien. Diangkat, dipindahkan ke tempat yang lebih baik lagi, atau dipindahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan berikutnya. Tandu ini juga mempunyai ukuran. Kalau di pramuka itu karena memakai tongkat pramuka, yaitu ukurannya tidak standar jadinya. Sedangkan ukuran standar untuk tandu adalah 225 cm dan mempunyai lebar kurang lebih 60 cm, 50 sampai 60 cm. Nah, tandu ini juga ada berbagai macam tandu. Di antaranya ada tandu
standar, kemudian ada tandu skop, ada tandu spinal, ada tandu dorong atau sorong, kemudian ada tandu basket juga ada. Nah, ini adalah berbagai macam jenis tandu yang dipakai pada saat pertolongan pertama. Nah, ini saja yang bisa disampaikan. Perlu diingat oleh adik-adik pramuka semua dalam melakukan pertolongan pertama. Ingat selalu prinsip yang harus dilakukan sebelum melakukan pertolongan pertama. Kemudian ingat juga yang namanya gawat darurat. Gawat itu adalah kondisi yang dialami oleh pasien atau korban. Darurat adalah kondisi yang dialami oleh seorang penolong. Jadi silakan manfaatkan segala sesuatu yang sekiranya bisa untuk melakukan tindakan pertolongan pertama. Satu lagi yang perlu adik-adik pramuka ingat, yaitu kita ini bukan dokter, kita ini bukan tenaga medis, tapi kita hanya orang yang melakukan tindakan pertolongan pertama. Jadi bertindaklah sewajarnya, jangan berlebihan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama. Nah, ini hal yang penting yang perlu adik-adik pramuka ingat juga. Kemudian yang berikutnya untuk adik-adik siaga, diharapkan adik-adik siaga itu dapat memberikan informasi-informasi yang penting yang sekiranya dapat membantu korban dalam penanganan pertolongan pertama. Apabila adik-adik siaga melihat satu kejadian kecelakaan atau kejadian yang membahayakan jiwa seseorang. Nah, ini adalah peran dari adik-adik siaga, bisa memberikan informasi-informasi yang penting nantinya. Nah, ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat kita semua. Salam sejahtera, salam pramuka.